Pemirsa, isu LGBT seperti apa sebenarnya yang dibahas dalam RUU KUHP? Untuk membahasnya bersama tim perumus dan tim sinkronisasi RUU KUHP, kita akan segera bergabung bersama rekan Nadia Atmaji langsung dari gedung DPR RI. Nadia, sebetulnya seperti apa pembahasan RUU KUHP ini terutama dari segi isu LGBT? Ya Fitri, terkait dengan isu LGBT dalam rancangan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ditekankan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi bahwa tidak ada pembahasan soal legalisasi dari LGBT itu sendiri. Bagaimana selengkapnya sudah bersama saya anggota dari tim perumus dan tim sinkronisasi yaitu Arteria Dahlan dari fraksi PDI Perjuangan. Bang, bisa diklarifikasi memang apakah tidak ada itu legalisasi LGBT dalam RKUHP ini? Ya, sama sekali tidak ada. Dalam rapat memang dibahas dua hal, terutama fokus kami dari PDI Perjuangan. Pertama, memastikan ya bahwa ketentuan di dua bab, dalam hal ini mengenai bab perzinahan dan yang bab kedua mengenai bab perbuatan cabul serta perkosaan, apakah sudah bisa menyerap aspirasi rakyat banyak. Kita dengar tidak hanya dari ulama, tokoh masyarakat dan semua elemen, termasuk juga pegiat HAM. Pada saat itu diputuskan memang dilakukan ekstensifikasi makna. Dari ketentuan yang awalnya hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki, kita perluas menjadi segala bentuk aktivitas seksual. Bisa dilakukan laki-laki dan juga bisa dilakukan oleh perempuan. Bahasa terakhirnya namanya persetubuhan. Nah, jadi memang kalau dilihat dari sisi situ ya, maknanya adalah ekstensifikasi dan tidak ada sama sekali legalisasi. Justru kalau kita mau elaborate kembali, justru kalau kita lihat secara tersurat, seluruh fraksi di DPR, sebagaimana ternyata dalam rancangan RKUHP ini, mengatakan bahwa kita menolak yang namanya LGBT. Lalu Bang, untuk perluasan, ini seperti apa yang akan dilakukan dari definisi LGBT itu sendiri? Ya, perluasannya mengandung makna yang tadi, bahwa rumusan norma, ya perbuatan delik atau rumusan yang dapat dipidana itu segala bentuk aktivitas seksual. Ya, either dilakukan oleh perempuan dan laki-laki maupun laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Nah, terkait kelompok umur juga ya? Dari aspek pelaporan, yang melapor itu tadinya delik aduan, sekarang bisa dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Ya, jadi tidak hanya pihak terkait langsung. Ini perluasannya. Nah, mengenai yang namanya 18 tahun yang tadi dipermasalahkan, kita hanya concern pada ketentuan 18 tahun itu semata-mata pada perlindungan anak. Kita punya undang-undang perlindungan anak dan di situ sudah ada definisinya anak. Nah, disitulah dapat angka 18 tahun. Jadi semuanya itu dalam konteks keselarasan, bukan kita tentukan angkanya 18 tahun dan sebagainya. Tapi untuk yang di atas 18 tahun itu juga masuk dalam LGBT atau bagaimana? Iya, bahkan undang-undang ini sudah sangat revolusioner ya. Kalau dikatakan ini berkearifan lokal, semuanya kita atur. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat yang namanya segala bentuk aktivitas seksual atau persetubuhan itu ya dinyatakan meluas. Setelah meluas dikhususkan lagi pada ayat-ayat berikutnya. Dikatakan perkosaan itu apabila apa. Padahal di ayat satunya sudah dikatakan perkosaan apa, perzinahan apa, perbuatan cabul apa. Kita elaborasi lagi. Bahkan hampir semua perbuatan, jadi germo dipidana, kumpul kebo dipidana. Ini yang kita katakan mudah-mudahan kami PDI Perjuangan berikhtiar ya, yang tadinya kita katanya partai yang jauh dari Islam, semua rumusan norma itu kita perjuangkan, mudah-mudahan bisa dapat diterima oleh masyarakat. Bang, katanya juga untuk yang bermesraan ya, di depan umum, itu untuk yang sesama jenis itu juga bisa dipidanakan. Ya, intinya segala bentuk aktivitas seksual yang mengarah pada persetubuhan. Jadi kita bisa dimaknai dan nanti juga sudah kita atur di dalam penjelasan secara lebih rinci. Jangan khawatir ya. Aturan ini normanya sangat proporsional, berkearifan lokal, memperhatikan semua aspek yang pastinya berkepastian hukum. Oke, terakhir Bang, ini kan sebenarnya sudah menjadi warisan zaman kolonial begitu ya. Dari tahun 1960 pun juga sudah dibahas untuk perubahannya. Ini kapan akan disahkan rencananya? Ya, kita minggu depan tanggal 27 atau 29 kalau nggak salah di rapat Komisi 3 nantinya bersama dengan pemerintah kita akan lakukan pengesahan untuk dibawa ke paripurna. Karya ini adalah karya agung ya. RKUHP menjadi KUHP baru ini merupakan undang-undang atau rangkuman undang-undang yang fenomenal, revolusioner. Mudah-mudahan ini salah satu undang-undang yang dibuat dengan nuansa Indonesia.
sangat berkeindonesiaan, nasionalis, dan religius. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota dari tim perumus dan tim sinkronisasi rancangan perubahan KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada legalisasi dari LGBT dan undang-undang atau KUHP yang setelah dibahas selama lebih dari 50 tahun ini diharapkan akan selesai pada masa sidang ini, yaitu pada tanggal 14 Februari mendatang. Kembali ke studio, Rara. Baik, terima kasih Nadia Atmaji atas laporan Anda.